Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fardakana, NIM D011936 dari Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang mata kuliah hidrologi. Langsung saja. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Karakteristik Curah Hujan di Kota Bandar Lampung, yang dimana materi saya ini saya ambil dari salah satu jurnal yang penulisnya itu Susilowati. Baik, langsung saja ke materi pertama. Poin yang pertama ialah curah hujan. Penjelasan umum mengenai curah hujan yaitu ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Ada beberapa curah hujan antara lain. Yang pertama, curah hujan harian adalah hujan yang terjadi dan tercatat pada stasiun pengamatan curah hujan setiap hari atau selama 24 jam. Yang kedua, curah hujan bulanan adalah jumlah curah hujan harian dalam satuan waktu pengamatan pada suatu stasiun curah hujan tertentu. Yang ketiga ialah curah hujan tahunan adalah jumlah curah hujan bulanan dalam satu tahun pengamatan pada suatu stasiun curah hujan tertentu. Poin yang kedua ialah latar belakang. Perubahan kondisi iklim pada suatu daerah memiliki potensi untuk mempengaruhi standar rancangan keteknikan di masa yang akan datang. Dalam rancangan keteknikan adalah tidak ekonomis merencanakan struktur desain untuk menghadapi kejadian-kejadian klimatis yang ekstrim atau kejadian hujan besar, banjir besar, dengan menempatkannya pada prioritas dan investasi yang rendah. Para ahli teknik sipil atau air umumnya berusaha mengantisipasi kejadian-kejadian ekstrim tersebut dengan mempertimbangkannya dalam struktur desain yang dibuatnya. Oleh karena itu, para ahli teknik sipil atau air, para ahli geomorfologi, para ahli konservasi tanah dan air lebih tertarik untuk melakukan analisis frekuensi kejadian klimatis yang ekstrem pada intensitas hujan dan lama waktu yang berbeda. Poin yang ketiga ialah analisis hidrologi. Yang pertama, analisis frekuensi dan probabilitas. Frekuensi hujan adalah besarnya kemungkinan suatu besaran curah hujan disamai atau dilampaui. Sebaliknya, skala ulang atau return period adalah waktu hipotetik di mana hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui. Ada dua macam seri data yang digunakan dalam analisis frekuensi, yaitu pertama, data maksimum tahunan. Tiap tahun diambil hanya satu besaran maksimum yang berpengaruh pada analisis selanjutnya. Seri data ini dikenal dengan seri data maksimum. Yang kedua, seri parsial, dengan menetapkan suatu besaran tertentu sebagai batas bawah. Selanjutnya, semua besaran data yang lebih besar dari batas bawah tersebut diambil dan dijadikan bagian seri data untuk kemungkinan dianalisis seperti biasa. Yang kedua ialah analisis intensitas hujan. Intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan per satuan waktu. Dengan kata lain bahwa intensitas curah hujan menyatakan besarnya curah hujan dalam jangka pendek yang memberikan gambaran derasnya hujan per jam. Untuk mendapatkan nilai intensitas hujan di suatu tempat, maka alat penakar hujan yang digunakan harus mampu mencatat besarnya volume hujan dan waktu berlangsungnya hujan sampai hujan tersebut berhenti. Curah hujan yang diperlukan untuk pembuatan rancangan dan rencana perhitungan volume debit atau yang disebabkan oleh curah hujan dari daerah pengaliran yang kecil seperti perhitungan debit banjir, rencana peluap suatu bendungan, gorong-gorong, saluran dan selokan samping adalah curah hujan jangka waktu yang pendek dan bukan curah hujan jangka waktu panjang seperti curah hujan tahunan atau bulanan. Poin yang keempat ialah metode penelitian. Untuk mengubah curah hujan menjadi intensitas hujan dapat digunakan berbagai metode. Di antaranya yang pertama, metode Van Breen.
Penurunan rumus yang dilakukan Van Breen didasarkan atas anggapan bahwa lamanya durasi hujan yang ada di Pulau Jawa terkonsentrasi selama 4 jam dengan hujan efektif sebesar 90% hujan total selama 24 jam. Yang kedua ialah metode Hasper-Derweduwen. Metode ini merupakan hasil penyelidikan di Indonesia yang dilakukan oleh Hasper dan Derweduwen. Penurunan rumus diperoleh berdasarkan kecenderungan curah hujan harian yang dikelompokkan atas dasar anggapan bahwa hujan mempunyai distribusi yang simetris dengan durasi hujan plus lebih kecil dari 1 jam dan durasi hujan dari 1 jam sampai 24 jam. Setelah kedua metode tersebut dilakukan, maka selanjutnya dilakukan perhitungan penentuan atau pendekatan intensitas hujan. Cara ini dimaksudkan untuk menentukan persamaan intensitas yang paling mendekati untuk daerah perencanaan. Metode yang digunakan adalah metode perhitungan dengan cara kuadrat terkecil. Yang ketiga ialah perhitungan analisis frekuensi. Analisis frekuensi adalah prosedur memperkirakan frekuensi suatu kejadian pada masa lalu atau masa yang akan datang. Prosedur tersebut dapat dilakukan menentukan hujan rancangan dalam berbagai kala ulang berdasarkan distribusi yang paling sesuai antara distribusi hujan secara teoretik dengan distribusi hujan secara empirik. Dalam penelitian ini digunakan kala ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Langkah-langkah analisis frekuensi adalah sebagai berikut. Pertama, pemisahan data. Pada tahap ini, data curah hujan dipisahkan berdasarkan durasi hujan yang terjadi, atau 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120 menit, 3 jam, 6 jam, dan 12 jam. Yang kedua, analisis frekuensi. Yang ketiga, menentukan jenis distribusi yang sesuai berdasarkan parameter statistik yang ada. Keempat, melakukan pengujian dengan Chi kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov untuk mengetahui apakah jenis distribusi yang dipilih sudah tepat. Yang kelima, menghitung besaran curah hujan rancangan untuk kala ulang tertentu berdasarkan jenis distribusi yang dipilih. Poin keempat, menggambarkan kurva IDF. Kurva ini merupakan kurva hubungan antara lamanya durasi hujan atau plus sebagai ambisis dan intensitas curah hujan atau 1 sebagai ordinat dengan kala ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Dan poin yang terakhir ialah kesimpulan atau hasil penelitian. Dari hasil perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, data hujan yang digunakan adalah data curah hujan jangka pendek dan merupakan data maksimum tahunan. Yang kedua, jenis distribusi yang sesuai dengan data hujan stasiun BMG Maritim Lampung adalah distribusi log person tipe 3. Yang ketiga ialah intensitas hujan metode Van Breen menggunakan persamaan Talbot dipakai sebagai acuan untuk membentuk kurva IDF. Persamaan intensitas ini hanya berlaku untuk data hujan sepanjang tahun pengamatan saja, distribusi tersebut. Yang terakhir ialah kurva IDF dapat digunakan untuk menentukan banjir rencana dengan mempergunakan metode rasional. Baik, cukup sampai di sini materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.